Dan orang yang telah beriman itu mampu menjaga kemurnian imannya. Ada orang yang beriman tapi tidak mampu menjaga kemurnian iman. Jadi ketakwaan itu akan membawa seseorang kepada derajat yang paling tinggi, yaitu derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu. Siapapun yang tawadu kepada Allah yang Maha Suci meskipun hanya 1 derajat, maka Allah akan meninggikan derajatnya minimal 1 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam itu, karena tidak semua hamba Allah mendapatkan anugerah nikmat iman dan nikmat Islam. Selanjutnya salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Materi pengajian kita pada malam hari ini adalah jalan menuju derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an, kepada hadis dan kepada penjelasan-penjelasan para ulama, maka kedudukan hamba Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala itu derajatnya berbeda-beda. Ada hamba-hamba Allah yang derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba-hamba Allah yang derajatnya biasa-biasa saja. Dan ada juga hamba-hamba Allah yang derajatnya direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pengajian kita pada malam hari ini membahas tentang jalan menuju derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jika kita menginginkan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka
jalan iman dan ilmu harus kita tempuh. Artinya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala akan ditinggikan derajatnya kalau dia beriman dan dia diberi ilmu. Penjelasan tentang hal ini bisa kita temukan di dalam Al-Quran pada surat Al-Mujadalah surat ke-58 ayat 11. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya yarfa'illah, Allah akan mengangkat atau meninggikan siapa? Allazina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kamu. Jadi dengan iman seorang hamba Allah Subhanahu wa taala akan ditinggikan derajatnya beberapa derajat melebihi derajat orang lain. Amanu itu artinya orang yang telah beriman. Dan orang yang telah beriman itu mampu menjaga kemurnian imannya. Ada orang yang beriman tapi tidak mampu menjaga kemurnian imannya, sehingga imannya itu menjadi rusak oleh penyakit-penyakit yang bisa merusak iman. Apa saja penyakit yang bisa merusak iman? Misalnya penyakit nifak, penyakit kemunafikan. Apalagi penyakit syirik, penyakit menyekutukan Allah. Apalagi penyakit fasik. Ini adalah contoh-contoh dari penyakit-penyakit yang bisa menggerogoti, mereduksi iman yang ada pada diri orang-orang Islam. Oleh karenanya, kalau kita ingin diberikan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, iman yang sudah ada pada diri kita itu hendaknya benar-benar kita protek, kita jaga, kita lindungi dari penyakit-penyakit yang bisa merusak iman kita itu. Kemudian siapa lagi yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Wallazina utul ilma. Orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Jadi orang-orang yang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat bila dibandingkan dengan hamba-hamba Allah yang lain. Kemudian timbul pertanyaan, apakah setiap orang yang diberi ilmu itu akan diberikan derajat yang tinggi oleh Allah? Jawabannya tidak. Tidak semua orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala itu derajatnya akan diangkat.
derajatnya akan ditinggikan. Hal ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau, yaitu kitab Bidayatul Hidayah, di mana Imam Al-Ghazali membagi orang-orang yang mencari ilmu dan orang-orang yang berilmu itu kepada 3 tingkatan, di mana tingkatan-tingkatan ini didasarkan kepada niat mereka dalam mencari ilmu dan memiliki ilmu. Tingkatan yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, adalah tingkatan faiz. Faiz itu artinya tingkatan beruntung. Ada orang yang mencari ilmu, lalu memiliki ilmu, dia mendapat keberuntungan di dunia dan juga keberuntungan di akhirat. Orang yang seperti ini dikarenakan niatnya mencari ilmu itu untuk ibadah, sehingga pada saat dia telah memiliki ilmu, ilmu itu benar-benar dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Dan dia mencari ilmu dengan niat mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Orang-orang yang berilmu dan berniat mencari ilmu seperti inilah yang kata Imam Al-Ghazali disebut dengan faiz, orang yang beruntung, yang derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi derajat orang-orang lain. Kemudian tingkatan yang kedua, Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang berilmu dan orang yang mencari ilmu itu disebut dengan mukhatirun. Mukhatirun itu artinya orang yang dikhawatirkan. Kenapa dia mencari ilmu kok dikhawatirkan? Karena dia mencari ilmu, niatnya bukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niatnya bukan untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala, tapi niatnya untuk mencari kesenangan hidup duniawiyah. Jadi siapapun yang niatnya mencari ilmu itu untuk mencari kesenangan hidup duniawiyah, supaya dengan ilmunya dia bisa kaya raya, supaya dengan ilmunya dia bisa foya-foya, menikmati kesenangan hidup dunia, maka orang yang seperti ini disebut dengan mukhatirun, kata Imam Al-Ghazali. Orang yang dikhawatirkan mendapatkan banyak kenikmatan dunia, tapi akan terhina derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti dalam kehidupan di alam akhirat. Oleh karenanya, tidak semua orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala lalu derajatnya akan ditinggikan. Kalau tipologinya adalah tipologi mukhatirun ini, dia tidak akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, tapi dia akan mendapatkan derajat yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena niatnya mencari ilmu adalah untuk mencari kesenangan duniawiyah, bukan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mukhatirun itu juga diperuntukkan bagi orang yang mencari ilmu, niatnya itu untuk bisa menang berdebat pada banyak orang.
sehingga dia membangga-banggakan ilmunya dan mendapatkan kepuasan kalau dia bisa menghina orang dengan ilmunya. Ini mukhatirun. Ini hamba Allah yang dikhawatirkan derajatnya akan hina di sisi Allah dalam kehidupan akhirat meskipun dia diberi ilmu karena niatnya salah dan mempergunakan ilmunya juga secara salah. Lalu yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, halikun maghrurun. Ada orang yang mencari ilmu dan berilmu, tapi dia akan binasa dan celaka. Orang seperti apa itu? Orang yang niatnya dalam mencari ilmu, dan setelah dia berilmu, kepingin dia itu selalu dipuja-puja orang, selalu kepingin diagung-agungkan orang. Kemudian dia meremehkan banyak orang dengan ilmu yang dia miliki itu. Orang yang seperti ini, meskipun dia diberikan ilmu, kata Imam Al-Ghazali, tapi derajatnya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Al-Ghazali menyebutkan orang-orang yang seperti ini dengan istilah halikun maghrurun. Orang yang akan binasa dan orang yang akan celaka dalam kehidupan di alam akhirat. Ilmu yang diberikan kepadanya tidak akan mengangkat derajatnya menjadi lebih tinggi dari yang lain, tapi justru membuat dia mendapatkan derajat yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niatnya mencari ilmu dan berilmu untuk dia dipuja-puja dan disanjung-sanjung orang, sehingga kemudian dia meremehkan ilmu orang lain seolah-olah dialah yang paling berilmu, orang lain itu tidak ada apa-apanya. Oleh karenanya kita harus berhati-hati, menata hati, ya, memperbaiki niat dalam mencari ilmu dan mengamalkan ilmu itu sangat penting. Carilah ilmu dengan niat untuk ibadah kepada Allah. Carilah ilmu dengan niat untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Carilah ilmu dengan niat agar bisa mengembalikan orang dari jalan yang tidak benar kepada jalan yang benar. Itulah orang-orang yang faiz, kata Imam Al-Ghazali. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena diberikan ilmu dengan niat yang benar dan dengan aplikasi ilmu yang baik. Jadi tidak semua orang yang diberi ilmu itu lalu secara otomatis Allah akan meninggikan derajatnya. Tidak demikian. Allah akan menilai apa niatnya dalam mencari ilmu, bagaimana dia mengaplikasikan ilmu yang ada pada dirinya. Barulah kemudian Allah akan mengangkat atau merendahkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhir dari surat Al-Mujadalah ayat 11 ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah maha teliti terhadap apa yang telah kamu lakukan atau terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Jadi Allah maha teliti, ya. Allah tahu betul seorang hamba itu mencari ilmu untuk apa. Allah tahu betul iman seseorang itu bagaimana. Apakah imannya itu terpelihara dengan baik atau sudah terkotori oleh penyakit-penyakit iman. Apakah niatnya mencari ilmu itu benar atau tidak benar.
ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita perlu berhati-hati. Kita semua kepingin memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan ilmu kita. Oleh karenanya jagalah iman kita, kemudian luruskan niat kita dalam kita mencari ilmu dan mengamalkan ilmu.